Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Nah anak-anak, kita masih belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah pembelajaran 6. Kalian siapkan dulu buku, paket, dan buku tulis kalian. Nah, sebelum mulai belajar, kalian berdoa dahulu ya, agar kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Jangan lupa anak-anak tetap semangat untuk belajar. Nah, di pembelajaran 6 ini kamu bisa melihat buku kalian halaman 83. Ya, di sini ada bacaannya. Coba kalian simak dan ikuti membaca dalam hati. Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Nah, coba kalian ingat-ingat anak-anak, kalau ada orang yang berbicara dengan kalian, apa yang harus kalian lakukan atau apa yang biasa kalian lakukan? Kalau bisa kalian diskusikan mungkin dengan ayah dan bunda di rumah. Tuliskan hasil diskusimu dalam bagian berikut. Apa yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita? Nah, ingat-ingat anak-anak, apa yang kalian lakukan? Ini ibu beri contoh ya, misalkan yang pertama itu mendengarkan pembicaraan dengan penuh perhatian. Jadi kalau ada orang yang berbicara dengan kita, maka kita mendengarkan pembicaraan dengan penuh perhatian. Kemudian yang kedua, menatap orang yang berbicara. Jadi ketika ada orang yang mengajak kita berbicara, kalian harus menatap orangnya, jangan membelakangi ya. Kemudian ketiga, tidak boleh menyela atau memotong pembicaraan. Yang keempat, tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi orang yang berbicara. Nah, itu yang harus kalian lakukan ketika ada orang yang berbicara. Nah, sekarang yang bawahnya, yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Nah, ini kebalikan, kamu yang berbicara kepada orang lain. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, berbicara harus menatap lawan bicara. Kemudian yang kedua, suara harus terdengar jelas oleh lawan bicara. Jadi kalau kita berbicara harus suaranya yang jelas ya. Yang ketiga, gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Nah, itu anak-anak contoh apa yang kita lakukan saat kita berbicara dengan orang atau apa yang pada saat kita berbicara kepada orang atau orang itu berbicara kepada kita. Nah, itu ada dua ya, dua macam ya. Nah, sekarang di bawahnya ayo mencoba. Sekolahmu tempat yang menyenangkan bukan? Semua warga sekolah menjalankan kewajiban dan haknya. Kalian isi ya di sini daftar pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas. Kalian mengingat-ingat apa yang pernah atau kewajiban yang ada di kelas yang pernah kalian lakukan dan haknya apa. Ini contohnya ya anak-anak, misalkan kewajiban kalian di kelas mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Itu adalah kewajiban kalian. Kemudian kewajiban lagi yang kedua, kalian berkewajiban bersungguh-sungguh di dalam kelas ya. Ketika Bapak Ibu guru menjelaskan, kalian harus mendengarkan dan belajar dengan sungguh-sungguh, tidak bermain. Yang ketiga,
seperti guru dan teman-teman. Sekarang hak apa yang kalian peroleh? Yang pertama, kalian berhak mendapat bimbingan dari Bapak Ibu guru. Kemudian kalian juga berhak mendapatkan nilai yang memuaskan ketika kalian mengerjakan tugas. Itu kalian berhak mendapat nilai. Kemudian yang ketiga, mendapat lingkungan sekolah yang bebas dari penyakit. Nah, itu anak-anak kewajiban dan hak yang ada di dalam kelas. Perhatikan yang di bawah itu, kegiatan apa anak-anak? Ya, mereka sedang melaksanakan kegiatan upacara bendera. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Ada juga siswa yang mengikuti dengan bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak yang mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring, dan berapa jumlah anak keseluruhan? Nah, jadi perhatikan anak-anak, di sini ada di buku paket kalian itu ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Di keterangannya yang atas. Jadi yang di sebelah sini adalah siswa yang mengikuti upacara. Yang ini sudah benar siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Sedangkan 580 sesuai keterangan di sini siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, ada juga siswa yang bersuara lembut. Nah, jika pada saat upacara terdapat ini anak 580 anak yang mengikuti dengan suara lembut. Nah, 580 anak ini adalah suara lembut. Jadi keterangan di sini salah ya. Kalau yang di buku itu kan siswa yang mengikuti upacara, padahal yang betul adalah siswa yang mengikuti dengan suara lembut, itu 580. Jadi kesalahannya di situ ya anak-anak ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari banyaknya siswa yang mengikuti upacara. Tentukan siswa yang mengikuti upacara dengan nyaring. Jadi disuruh mencari 5 kemungkinan. Ini boleh kalian isi terserah kalian. Ibu itu 1 ya. Ini coba 760. Bagaimana atau berapa jumlah siswa yang mengikuti dengan suara nyaring? Kita lihat caranya di situ 760 ya. Kalian kurangi sama 580. Jadi 760 ini dikurangi 580. Hasilnya berapa? 180. Jadi siswa yang mengikuti dengan suara nyaring adalah 180. Nah, nomor 2, Ibu menulis angka 710 ya. Kemudian dikurangi 580, caranya sama, yaitu 130. Untuk nomor 3, 960 untuk siswa yang mengikuti upacara. Dikurangi dengan siswa yang mengikuti upacara dengan suara lembut. Jadi 960 kalian kurangi dengan 580. Hasilnya kalian tulis di siswa yang mengisi suara dengan nyaring, yaitu 380. Kemudian yang keempat 860 sama caranya dan hasilnya adalah 280. Yang kelima 780 ya. Dikurangi 580, hasilnya adalah 200. Jadi begitu ya anak-anak untuk mengerjakannya dan caranya seperti itu. Ya anak-anak, kita sampai ke bab ini, bacalah dengan nyaring. Setiap orang ingin didengar ya. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan.
Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Nah, anak-anak, dari teks yang tersebut ya sudah dibacakan Ibu. Sekarang kalian menjawab di sini. Nomor 1. Nah, nomor 1, sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud saran tersebut? Kalian jelaskan. Nah, ini saat berbicara, kita menatap mata orang yang berbicara karena dengan tatapan mata mencerminkan kalian menghargai orang yang sedang diajak bicara. Itu ya, maksudnya seperti itu ya anak-anak ya. Ketika kalian menatap mata orang yang sedang berbicara dengan kalian, itu bentuk penghargaan kalian kepada orang yang sedang mengajak kalian berbicara. Sekarang nomor 2. Akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Mengapa itu disarankan? Jelaskan. Nah, mendengarkan orang lain berbicara sampai selesai berarti sama menghargai orang yang sedang berbicara dengan kita. Nomor 3, berbicaralah dengan suara lembut. Jelaskan maksud saran tersebut. Kita harus berbicara dengan suara lembut karena jika kita berbicara dengan penuh kelembutan, orang akan segan dan mendengarkan apa yang sedang kita bicarakan. Keempat, sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Apa maksudnya saran tersebut? Maksudnya, saat berbicara, sebaiknya kita membicarakan hal-hal yang baik dan menghindar berbicara hal-hal yang kurang baik ya anak-anak ya. Ini ditulis 2 kali ya. Jadi menghindari berbicara hal-hal yang jelek karena dapat menyinggung perasaan orang lain. Berbicaralah dengan sopan. Apa maksudnya? Nah, berbicara dengan sopan itu akan menghindari adanya kesalahpahaman. Itu ya anak-anak, contoh yang bisa kalian pelajari ya kalau pada ini ya soal misalkan berbicara dengan suara lembut itu tadi, bagaimana maksud saran itu. Nah, cara menjawabnya seperti yang ada di halaman ini ya, halaman 89 yang sudah diberikan contoh oleh Bu Guru. Nah, anak-anak, ini adalah tugas kelompok yang memang kalau di rumah kalian tidak bisa mengerjakan dengan kelompok kalian, tapi kalian bisa mengamati di sini ya kebiasaan yang berbicara di lingkungan keluarga kalian. Apakah pembicara dan pendengar sudah melakukan dengan benar, misalkan antara kalian dengan orang tua kalian ya, atau kalian dengan adik, kalian bisa mengamati, kalian bisa bercerita gitu ya. Nah anak-anak, materi pembelajaran 6 sudah Ibu sampaikan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu jelaskan di materi ini kalian bisa memahaminya, dan apabila ada yang kurang jelas kalian bisa menghubungi Bapak Ibu guru kalian untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya ya anak-anak. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi